Salam bahagia Bapak Guru hebat. Kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Saya Rumono sebagai observer. Saya Frida Istiorini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Putri. Selamat siang Pak Rumono. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sehat, luar biasa baik Pak Rum. Oke Putri, begini ya, kemarin kita merencanakan untuk kegiatan observasi coaching Putri nih. Iya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Putri. Iya Pak. Jadi nanti saat pengamatan atau proses dengan coaching yang Ibu lakukan mengcoachi coachingnya ya. Iya. Dan saya juga akan menilainya sesuai dengan rubrik yang ada. Artinya bahwa proses itu sudah sesuai dengan alur delta. Pertanyaan yang nanti Putri sampaikan, apakah sudah berbobot, kemudian apakah coaching dapat menemukan solusi atau jawaban dari permasalahannya. Dan ketika melakukan proses coaching ini, nanti Putri juga jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching yang diantara yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, sebelum memulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Putri. Di antaranya bagaimana dan apakah ini bisa? Bisa Pak. Oh iya, mulai kegiatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Putri kembangkan? Kompetensi coaching ya yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini ada 3 Pak Rumono. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Rumono. Oh iya, dari ketiga kompetensi ini kira-kira manakah yang paling akan Ibu kembangkan atau tingkatkan di coaching ini, Putri? Ini di coaching ini saya ingin memfokuskan ke 2 kompetensi Pak Rumono. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, karena saya itu kalau mendengarkan orang itu cenderungnya kadang fokusnya suka hilang begitu. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi itu. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti bisa menggali ide-ide baru dari coach saya, begitu Pak. Jadi di coaching nanti Putri akan fokuskan pada 2 kompetensi ya. Yang pertama ingin hadir penuh. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau begitu kira-kira indikator ketercapaiannya ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya? Indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, tentunya saya bisa fokus ya Pak ketika coaching nanti. Jadi artinya saya hadir penuh gitu, saya hadir penuh, saya fokus, saya bisa memahami apa yang disampaikan coaching. Selain itu nanti saya setelah saya memahami ya yang disampaikan coaching, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti dari pertanyaan itu akan memancing coaching untuk dia bisa memunculkan gagasan-gagasannya atau ide-idenya, dan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu Pak. Oke, ya, terima kasih Putri ya sudah berkenan memberikan informasi. Semua yang sudah Ibu sampaikan sudah saya catat. Kemudian nanti selama proses coaching saya juga ingin mengamati ya.
dengan seksama, khususnya pada bagian kompetensi yang ingin Putri kembangkan tadi. Sekarang silakan Putri untuk melaksanakan proses coachingnya, dan setelah selesai nanti kita akan berbincang kembali ya untuk merefleksi proses coaching maksudnya yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Putri? Ya Pak Rumono, nanti mohon bimbingannya ya Pak Rumono dalam proses coachingnya, mohon untuk diamati dan nanti di akhir refleksi mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru yang mencerahkan buat saya, yang dapat menambah wawasan saya dalam hal coaching gitu Pak. Iya, demikian silakan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Rumono. Sama-sama. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Sehat? Alhamdulillah kabar saya sehat Putri. Bagaimana Putri sendiri? Ya, saya juga luar biasa sehat Bu Ayu ya. Ya. Terima kasih ya Bu Ayu sudah hadir di sini untuk kita boleh berbincang-bincang ya nanti ya. Kurang lebih 15-20 menit cukup ya Bu Ayu ya. Kita boleh bercakap-cakap nanti. Kemarin Bu Ayu kan menyampaikan ya kalau ingin bercerita gitu kepada saya. Mungkin bisa menceritakan Bu Ayu. Jadi saya itu kemarin menemui Putri ingin bercerita itu karena saya ingin mengobrol tentang situasi yang saya hadapi dan saya rasakan saat ini Putri. Karena ada beberapa hal yang membuat saya itu tidak nyaman berada di sekolah, terutama karena saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh iya, jadi kira-kira nanti setelah kita bercakap-cakap ya Bu ya, setelah proses ini selesai, harapan Bu Ayu apa atau tujuan yang ingin didapatkan oleh Bu Ayu apa? Saya berharap melalui percakapan saya dengan Putri ini, saya itu mendapat pencerahan Putri. Jadi saya bisa nyaman lagi, saya bisa enjoy lagi di sekolah gitu Putri. Ya. Baiklah Bu Ayu, kalau begitu untuk perbincangan kali ini kita fokus ya pada tujuan yang tadi Bu Ayu ingin capai ya, yaitu tadi untuk biar biar bisa nyaman gitu ya di sekolah. Nah menurut Bu Ayu nih, situasi nyaman ketika berada di sekolah itu situasi yang seperti apa Bu Ayu? Jadi menurut saya situasi yang nyaman itu ketika kita bisa menjalankan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Kita akan merasa hangat, saling menghargai antara rekan yang lain ya, satu sama lain itu saling menghargai, saling saling membantu, terus kemudian memberi penghargaan kepada teman lain yang sedang mendapatkan pencapaian dan tidak berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Oh iya, begitu ya Bu Ayu. Berarti supaya nanti Bu Ayu merasakan kenyamanan di sekolah, seharusnya di sekolah nanti harus terjalin relasi yang hangat ya, yang saling menghargai tadi, kemudian saling menghormati, tidak saling menjatuhkan, saling memberikan penghargaan kalau ada yang mencapai suatu pencapaian yang bagus gitu ya Bu Ayu ya. Sekarang coba Bu Ayu ceritakan bagaimana situasi di sekolah Bu Ayu sehingga tadi Bu Ayu mengatakan bahwa saat ini Bu Ayu merasa kurang nyaman gitu. Iya, ceritanya itu begini Bu. Ada beberapa teman yang saya lihat itu dia merasa nyaman dengan datang, kemudian mengajar, terus kemudian pulang. Sedangkan ada guru-guru lain yang bekerja itu aja. Terus kemudian ada yang sampai misalnya mengeluarkan ejekan kayak ya sudah kamu orangnya ambisius kok, terus kemudian kamu nih makanya ikut PGP mau jadi pejabat lah kayak gitu. Nah padahal saya itu ketika mengikuti CGP itu harapannya itu saya kembali mendapatkan pendidikan ya untuk mengembangkan diri saya. Ibaratnya saya mengingatkan diri saya dulu ketika pada saat awal-awal kuliah kan idealismenya masih
tinggi, kita berusaha menerapkan apa yang kita pelajari di kelas saya. Nah, saya harapkan dengan saya mengikuti CKP itu saya bisa mengembangkan lagi kompetensi yang saya miliki, seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya Bu Ayu situasinya ya. Jadi Bu Ayu dan beberapa teman yang lain mungkin ikut PGP, diajak ya, yang juga ingin jadi pejabat atau ingin jadi kepala sekolah seperti itu, atau ambisi atau segala macam seperti itu. Padahal niatnya Bu Ayu dan teman-teman itu murni untuk mengembangkan kompetensi diri sebagai guru, betul begitu ya Bu Ayu ya? Lalu dengan situasi yang seperti tadi Bu Ayu ceritakan ya, bagaimana cara Bu Ayu merespon ya untuk saat ini, cara merespon atau menghadapi ketidaknyamanan? Kalau untuk sekarang itu saya ya masih acuh tak acuh, berusaha untuk cuek, tapi kan lama-kelamaan jadi tidak nyaman ya dengan itu. Jadi kayak wah buka es lewat gitu-gitu kan, berarti nggak asik gitu, jadi membuat jarak, padahal kan tujuan saya tidak ke situ. Kemudian saya itu kan ketika ikut PGP itu pikiran saya menjadi terbuka Bu. Yang awalnya mungkin saya itu guru galak, temperamen gitu ya. Jadi saya itu lebih jadi sabar ngadepin murid. Saya anggap berarti PGP itu kayak terapi buat saya sendiri, mengontrol emosi. Jadi ibaratnya saya itu kembali ditaleni gitu loh, biar tidak keluar jalur dari guru itu yang seperti apa gitu. Ya, jadi betul sekali ya yang tadi Bu Ayu sampaikan ya. Jadi di PGP itu sama seperti ketika kita kuliah ya, kita kan sudah terjun di dunia kerja sudah lama ya Bu ya, sudah puluhan tahun mungkin kita sudah lupa gitu. Jadi hakikatnya kita guru itu seperti apa. Tapi dengan adanya PGP itu seperti mengingatkan kita kembali ya, memberikan apa ya, memori yang dulu lah gitu, kita jadi terbuka kembali. Dan secara nggak langsung ya Bu, untuk PGP itu dapat merubah mindset kita ya Bu Ayu ya. Jadi itu sesuatu yang baik, tapi ternyata oleh beberapa rekan mungkin ya dianggap yang apa tadi itu tadi ya, yang kurang positif tadi ya. Selanjutnya Bu Ayu, kira-kira situasi seperti apa yang nantinya Bu Ayu harapkan supaya Bu Ayu itu bisa lebih nyaman ketika berada di sekolah, khususnya ya ketika melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan PGP tadi? Baik, saya itu berharap bahwa situasi tidak nyaman ini tidak akan berlangsung lama ya Bu, karena harusnya kan dengan teman itu kita saling menghormati, saling menghargai. Terus kemudian itu teman-teman harusnya juga ikut, harapannya mereka juga bisa ikut terbuka pikirannya kayak saya yang awalnya galak, terus kemudian rodok lerem gitu Bu. Nah tapi mereka itu kelihatannya masih statis dan tidak bisa satu frekuensi. Nah, tidak satu frekuensinya, mereka akhirnya jadinya dengan judging, terus kemudian dengan mengejek. Pada saat misalnya kalau saya mengerjakan tugas gitu kan, wah nggarap tugas CGP gitu-gitu ya Bu. Nah, saya itu berharap bahwa yang saya lakukan tugas-tugasnya ini, tugas-tugas PGP ini saya bisa kerjakan dengan nyaman. Artinya teman-teman saya tidak melabeli saya, wah kowe ambisius, kamu ngerjainnya pasti ini banget deh, kayak gitu. Dan saya itu jadi pikirannya juga takutnya jadi negatif kepada teman-teman saya. Ketika mereka ngasih sinyal negatif kan saya juga takutnya menjadi negatif dengan teman-teman. Saya merasa bahwa mungkin mereka iri, akhirnya kan saya juga loh Bu yang pikirannya jelek sama mereka, dan akhirnya nanti akan jadi tektok-tektok gitu. Saya pikirannya jelek, mereka ya kayak gitu, akhirnya nanti situasinya kan jadi nggak enak gitu, jadi nggak nyaman gitu. Seperti itu. Iya, berarti yang Ibu Ayu inginkan itu suasana yang nyaman di sekolah ya Bu, yang bisa saling menghargai. Dan tidak hanya itu, tetapi Bu Ayu juga mengharapkan teman-temannya itu juga seperti Bu Ayu yang mindsetnya itu terbuka gitu, dalam artian pola pikirnya berkembang, tidak statis di satu titik saja. Dengan cara
ya mengembangkan kompetensi kayak Bu Ayu kan ikut PGP ya. Setahu saya juga kalau di PGP itu banyak hal yang baru, yang kompetensi-kompetensi baru yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan mungkin kalau teman-temannya Bu Ayu tadi itu juga ikut PGP ya, mungkin mereka juga bisa merasakan juga. Jadi tapi karena mereka saat ini mungkin belum ikut PGP, jadi kan tidak sefrekuensi ya. Jadi pola pikirnya, cara pandangnya juga berbeda dengan Bu Ayu yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang asumsi-asumsi negatif tadi seperti itu. Ya, kalau begitu menurut Bu Ayu nih ya, situasi yang tadi Ibu harapkan itu ya, itu nanti kira-kira bisa nggak kalau tercipta di sekolah Bu Ayu? Harapannya dan seharusnya bisa ya, karena kan nggak enak nanti kalau tidak bisa dilakukan itu. Maka saya berharap dan harus bisa untuk melakukan situasi kembali seperti semula dengan teman-teman. Ya, kalau begitu kira-kira Bu Ayu punya rencana apa nih supaya situasi yang tadi Ibu harapkan itu dapat terjadi di sekolah Ibu ya, khususnya terhadap beberapa rekan Bu Ayu yang tadi dikatakan suka mengejek atau membuat asumsi-asumsi yang negatif tadi. Tentunya saya berarti harus mengevaluasi diri saya sendiri ya Bu. Pertama-tama ya saya harus menjaga sikap dan perilaku saya sebagai guru. Kemudian yang kedua saya lebih terbuka dalam cara berkomunikasi, artinya kan saya tidak menggurui seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan secara bijak niat saya tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas diri saya. Jadi itu tadi saya bilang bahwa bisa jadi CGP ini atau PGP ini itu menjadi terapi tersendiri buat saya. Istilahnya kontrol diri saya jadi lebih baik. Kemudian harapannya ya sekolah bisa membantu saya atau atasan saya membantu saya untuk mampu mengembangkan diri melalui program PGP itu. Ya, berarti dari rencana Bu Ayu tadi ada 3 ya garis besarnya ya. Yang pertama Bu Ayu memulai dari diri dulu ya, menjaga sikap dan perilaku yang positif, kemudian menjalin komunikasi yang terbuka. Terus yang ketiga menggandeng atau berkolaborasi dengan pihak sekolah begitu ya. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan lebih spesifik lagi kira-kira yang akan dilakukan gitu. Itu seperti apa? Jadi mungkin saya akan melakukan diseminasi yang paling dekat, misalnya melalui briefing atau acara meeting. Kemudian yang berikutnya itu saya bisa melakukan praktik baik. Jadi di ruang meeting, di depan ruang meeting itu ada papan praktek aksi nyata. Mungkin saya bisa membagikan praktik baik yang saya lakukan, perubahan-perubahan apa yang terjadi. Kemudian mengajak komunitas praktisi untuk ikut juga gitu. Mungkin dari dalam dulu sekolah, serumpun, sejawat, kemudian ke komunitas praktisi. Ya, bagus sekali itu Bu Ayu ya. Jadi untuk rencana spesifiknya ya, yang pertama tadi diseminasi, kemudian komunitas praktisi, ini erat kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak ya. Jadi sekaligus Bu Ayu sudah menerapkan ilmu yang kemarin sudah didapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi itu sangat luar biasa, jadi rencana yang bagus. Nah, kira-kira setelah tadi yang Bu Ayu jabarkan tadi ya, yang rencana-rencana spesifik tadi, kira-kira komitmen apa yang Bu Ayu bisa lakukan agar tujuan tadi dapat tercapai, Bu Ayu? Terima kasih apresiasinya Bu Tri terhadap rencana saya. Saya menyadari bahwa ini tuh langkah-langkah yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar dari saya sebagai guru. Yang harus saya lakukan yang pertama ya harus berkomitmen dan konsisten untuk menjaga sikap positif saya sebagai guru, kemudian menjaga komunikasi yang terbuka dengan rekan sejawat, terus berkolaborasi dengan atasan dan sekolah, dan nanti mungkin saya akan menyusun program pengembangan diri, membentuk kelompok praktisi yang mendukung apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman lagi. Ya, luar biasa Bu Ayu ya. Jadi sangat lengkap ini kalau saya melihat ya dari
Kalau saya mengingat peran guru penggerak ini, Iya. Bu Ayu sudah menjabarkan semuanya. Jadi menjaga sikap positif, menjaga kolaborasi, komunikasi terbuka, komunitas praktisi seperti itu. Jadi Bu Ayu melibatkan banyak pihak gitu untuk dapat mewujudkan apa yang sudah direncanakan seperti itu. Iya. Kemudian kira-kira ini kapan bisa Bu Ayu terapkan? Iya, rencananya karena saya ingin segera melihat perubahannya, pastinya saya akan menjaga sikap saya sehari-hari. Jadi secepatnya tadi saya setiap hari evaluasi, kemudian menyusun rencananya lebih terperinci lagi. Ya, bagus sekali Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu akan memulainya dengan langkah yang paling mudah tadi adalah langkah yang bijak ya. Jadi apakah Bu Ayu sekarang lebih percaya diri dan lebih nyaman lagi untuk berada di sekolah? Iya, setelah saya mengobrol dengan Putri, mencurahkan keresahan-keresahan saya tadi, saya menjadi lebih percaya diri Putri. Artinya saya bisa mendiskusikan permasalahan ini dengan Putri, kemudian saya mendapatkan, oh saya harus seperti ini gitu ya Bu tadi. Saya harus konsisten, saya harus bersikap baik. Nah, saya berharap saya bisa menerapkan langkah-langkah ini seterusnya, walaupun nanti tetap akan ada hambatan dan tantangan, tapi saya harus bisa semangat untuk melangkah Gitu ya, ya bagus sekali Bu Ayu ya. Jadi mendengar pemaparan Bu Ayu yang sangat semangat tadi, saya jadi ikut semangat gitu ya. Jadi dan tak terasa Bu Ayu ini kita ngobrolnya sudah lumayan lama ya Bu Ayu ya. Iya, semoga apa yang kita perbincangkan ini tadi bisa membawa dampak yang baik buat kita semuanya dan dapat bermanfaat untuk kita ya Bu Ayu, dan semoga kedepannya kita bisa menjalankan peran kita sebagai guru ya yang dapat berpihak pada murid tentunya ya Bu Ayu ya. Saya rasa mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Ayu? Sudah Bu, sudah cukup. Saya sudah tercerahkan dengan apa yang Bu Tri sampaikan. Saya mohon pamit dan terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Bu Tri. Iya, ya sama-sama Bu Ayu ya. Jadi ini kita akhiri ya Bu Ayu ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi, Bu Ayu bisa menyampaikan hasilnya ya dari rencana Bu Ayu tadi itu seperti apa, nanti bisa berbagi lagi dengan saya di lain kesempatan. Siap. Ya. Terima kasih Bu Ya, Tri. terima kasih Bu Ayu. Selamat siang. Ya. Iya. Oke Putri, setelah Putri melakukan coaching, tentunya Putri merasakan hal baik di dalam diri Putri. Bagaimana perasaan Putri setelah melakukan kegiatan proses coaching ini Putri? Perasaan saya lega ya, bisa ngobrol, diskusi dengan coaching tadi Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu berbagi cerita dan saya juga ikut masuk di situ. Saya ikut berdiskusi dengan Bu Ayu sampai akhirnya tadi Bu Ayu bisa bisa menemukan ide-ide baru, gagasan baru yang bisa menjadi sebuah solusi dalam permasalahan dari Bu Ayu. Luar biasa sekali ya Putri, berarti semuanya sudah berjalan dengan lancar. Setelah itu Putri nanti setelah coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi dalam proses coaching Ibu sudah melakukan yang terkait dengan indikator yang tadi sudah disampaikan ya, dan yang ingin dicapai dari kompetensi Putri ya sebagai coaching. Bagaimana menurut Putri untuk ketercapaiannya? Iya, untuk proses coaching ini tadi yang baru saja saya laksanakan dengan coach saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi saya sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya, kemudian saya juga mencoba mengajak coach saya untuk mengidentifikasi masalahnya seperti apa.
Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya untuk menggali ide-ide dari coach saya, sehingga coach saya bisa memaparkan sebuah rencana, aksi atau ide atau gagasan dari coaching untuk kedepannya seperti apa sebagai salah satu bentuk solusi dari masalah yang dihadapi, begitu Pak. Selain itu juga selama proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk hadir penuh, dalam artian saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga mencoba memaksimalkan potensi pada coach saya. Itu tadi yang saya rasakan Pak. Oh iya, luar biasa sekali Putri, bahwa hari ini Putri sudah berhasil melakukan proses coaching ya, dan dengan menggunakan alur tirta dengan lengkap dan baik. Dan kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Putri ya. Ya, silakan Pak. Iya, tadi saya mengamati proses coachingnya Putri, sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Putri juga menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi kepada si coaching, dan menanyakan tanggung jawab yang dilakukan oleh coaching juga. Nah, tadi selama coaching saya juga mengamati bahwa Putri sudah fokus menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh tentunya, sehingga semua yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah direncanakan. Begitu Putri ya? Iya Pak. Ya, jadi hari ini Putri sudah melakukan tugas coaching dengan baik. Semoga ini menjadi apa ya, kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Putri kembangkan kan gitu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya ya, tentunya dari 3 kompetensi tadi itu ya, yang present, kemudian mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, itu di saya juga belum maksimal ya Pak ya. Jadi kalau ditanya mana yang dikembangkan, saya maunya semuanya dikembangkan. Cuma kalau misalnya yang spesifiknya lagi yang ingin saya tambahkan lagi, mungkin pada bagian ini Pak, pada bagian membuat pertanyaan berbobot seperti itu. Karena ketika saya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, itu nanti dapat memotivasi atau mendorong coach saya untuk dapat memunculkan ide-idenya atau potensinya atau gagasannya seperti itu. Jadi untuk kedepannya Putri ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Yang lebih berbobot lagi. Jadi sehingga coach dengan sendirinya akan mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Begitu Putri ya? Iya, betul sekali. Iya. Dan harapannya ke depan dengan itu keterampilan Putri dalam coaching semakin meningkat pula. Begitu Putri ya? Iya, betul. Oh iya Putri, Putri itu orang yang luar biasa, sehingga kalau begitu hari ini proses observasi terhadap coaching Putri sudah selesai, dan nanti mungkin untuk pertemuannya akan datang jika ada sesuatu yang ingin dilakukan, bisa kita berkoordinasi kembali tentang proses coaching Putri dengan saya. Demikian Putri, siang hari ini saya rasa cukup, dan saya mengucapkan terima kasih untuk siang hari ini juga. Ya, terima kasih Pak Rumono. Saya juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik positifnya dari Pak Rumono. Ini sangat membangun buat saya, sangat motivasi buat saya untuk saya bisa lebih belajar lagi Pak Rumono, dengan apa tadi yang Pak Rumono tadi sampaikan. Itu membuat saya lebih semangat lagi untuk saya memperbaiki diri saya. Semoga nanti di lain kesempatan di coaching yang berikutnya saya akan bisa lebih baik lagi dari yang hari ini. Terima kasih Pak Rumono. Iya Putri, sama-sama kita akhiri perbincangan ini.